Ketika sinetron Ikatan Cinta sukses membuat penonton gregetan akan drama yang disajikan, maka Ikatan Mbappe muncul dengan drama transfer yang bikin seluruh penggemar sepak bola geleng-geleng kepala. Mbappe adalah pemain utama dari sebuah drama yang tercipta dalam sepak bola. Dia yang meski masih berusia muda sudah pintar membuat semua orang terpana. Namun sayangnya dengan kelebihan yang dimiliki, layaknya seorang aktor kenamaan, Mbappe justru timbulkan konflik yang memicu perdebatan di antara banyak orang. Mbappe membuat drama yang sudah berjalan sangat lama kian membara. Dibumbui dengan janji-janji manis yang entah kapan ditepati, dia jadi salah satu komoditi yang sampai saat ini membuat petinggi klub paling ditakuti gigit jari. Ya, belum lama ini Florentino Perez yang baru saja merayakan gelar Liga Champions bersama Real Madrid dibuat geram dan kecewa dengan keputusan Mbappe. Sang pemain yang sudah digadang-gadang bakal dibawa ke kompetisi La Liga, secara mengejutkan malah memilih bertahan di Paris Saint-Germain. Padahal kita semua tahu bila banyak surat kabar yang telah memberitakan kedatangan Mbappe di klub besutan Carlo Ancelotti. Kasihan dia, sekarang pasti Mbappe sangat menyesal. Kata Florentino Perez ketika ditanya soal transfer sang pemain asal Prancis ke Real Madrid. Penolakan Mbappe jelas membuat Presiden Florentino Perez geram, tak terkecuali para penggemar yang kebanyakan merasa dihianati. Pasalnya seperti yang kita tahu, ketertarikan Madrid kepada Mbappe sudah terjadi sejak lama. Bahkan boleh dibilang Madrid telah sabar menunggu waktu yang tepat untuk merekrut Mbappe. Timeline perkembangan transfer Mbappe. Pada saat Mbappe masih berusia 11 tahun, Real Madrid mengundangnya ke Valdebebas untuk berlatih bersama tim U12. Sehabis melakoni latihan bersama, Mbappe bahkan terlihat berfoto bersama idolanya sejak kecil, Cristiano Ronaldo. Dia juga mengaku senang dengan keberadaan Zidane yang turut berperan dalam memberinya kesempatan berlatih di Real Madrid. Mbappe sempat ditawari masuk tim muda Real Madrid. Akan tetapi saat itu orang tuanya menolak karena Mbappe masih terlalu kecil dan dianggap belum siap menerima perubahan budaya serta sistem pendidikan yang tentunya berbeda. 5 tahun berselang, Mbappe melakoni debut bersama AS Monaco di usia 16 tahun 347 hari, di mana itu membuatnya jadi pemain termuda klub yang jalani laga profesional. Ketika Mbappe tampak berjaya bersama Monaco, Madrid mulai mengetuk pintu pada tahun 2017 silam. Torehan 15 gol dan 8 assist membuat Real Madrid tak ragu ajukan tawaran. Akan tetapi langkah pertama yang dilakukan Madrid tak pernah temui kata sepakat. Penawaran kedua kemudian datang pada Agustus 2017. Real Madrid menawarkan gaji sebesar 7 juta euro per tahun kepada Mbappe, di mana tawaran itu sempat dipertimbangkan oleh ayah Mbappe. Sayangnya PSG yang ikut mengendus bakat Mbappe di akhir penutupan jendela transfer datang dengan dana 15 juta euro per tahun. Tanpa ragu, meski dengan status pinjaman, Mbappe diizinkan tampil bersama raksasa Ligue 1. Selain karena uang yang tentunya lebih besar, ayah Mbappe beranggapan bila anaknya memang masih harus bertahan di Prancis. Soal ini, mantan wakil presiden Monaco, Vadim Vasiliev, juga membenarkan perkataan tersebut. Vadim sejatinya lebih memilih menjual Mbappe ke Real Madrid dengan statusnya yang saat itu masih jadi bintang muda paling diincar. Namun, sang pemain beserta keluarganya berkata bila saat itu Prancis memang masih jadi tempat terbaik untuk berkembang. Ketika mendapat penolakan dari Mbappe, Madrid merasa kecewa karena pihak sang pemain dinilai telah setuju dengan tawaran yang diajukan. Mbappe lantas bersuara dengan mengatakan bila keputusannya lebih memilih PSG adalah karena klub tersebut dianggap akan memberinya lebih banyak kesempatan bermain ketimbang Real Madrid. Tak berhenti sampai di situ, penawaran Madrid kemudian kembali datang pada tahun 2021. Pada April 2021, Presiden Florentino Perez meyakinkan para penggemar bahwa Mbappe sedang dalam perjalanan menuju Madrid. Namun seperti yang telah diduga, meski kesepakatan nyaris temui kata sepakat, Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi sama sekali tak setuju dengan rencana ini.
Pada Juni 2021, dia menyatakan bahwa Kylian Mbappe tidak dijual. Menurutnya tak ada alasan bagi Mbappe untuk pergi. PSG adalah tim yang sangat ideal baginya, baik dari segi prestasi maupun finansial. Belum selesai membuat penggemar muak, Mbappe lagi-lagi dilaporkan bakal bergabung dengan Real Madrid. Terlebih saat PSG resmi datangkan Lionel Messi dari FC Barcelona. Madrid ajukan tawaran senilai 200 juta euro pada Agustus 2021, di mana secara bersamaan Mbappe menolak sejumlah penawaran perpanjangan kontrak dari PSG. Praktis situasi tersebut timbulkan perdebatan baru. Mbappe dianggap bakal segera tinggalkan Paris dan terima tawaran Real Madrid. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Mbappe lagi-lagi memilih bertahan dan disebut tidak menghormati tawaran yang diajukan klub sekelas El Real. Di sisi lain, Nasser Al-Khelaifi kembali bersuara. Dia menyebut Mbappe tak akan pernah pergi, apalagi dengan status free transfer pada musim selanjutnya. Mengenai hal itu, Mbappe mengaku bahwa sejatinya telah menerima tawaran Madrid, akan tetapi klub tidak mengizinkannya pergi. Berlanjut pada bursa transfer selanjutnya, atau tepat pada Januari 2022. Mbappe bebas bernegosiasi dengan El Real, mengingat kontraknya di PSG tinggal menyisakan 6 bulan lagi. Mbappe diketahui setuju menerima tawaran Madrid senilai 50 juta euro. Namun pada April 2022, Mbappe justru dilaporkan bakal segera perpanjang kontrak di PSG. Meski kabar tersebut buru-buru disangkal oleh sang ibu. Perdebatan terus muncul hingga pada akhirnya Mbappe disebut telah mencapai kesepakatan personal dengan Los Galacticos. Ketika situasi kian runyam di mana PSG dinilai tak mampu pertahankan sang pemain, sang presiden dengan segala kekuatannya berhasil mengumumkan bila Mbappe akan bertahan di Paris sampai 2025 mendatang. Dengan kabar tersebut, penggemar Madrid dipaksa memeras amarah. Tak hanya mereka, Presiden Florentino Perez dan juga penguasa La Liga Javier Tebas juga tak habis pikir dengan langkah yang dilakukan PSG untuk menahan Mbappe di Paris. Kira-kira apa yang menyebabkan sang pemain kemudian bertahan? Meski banyak laporan yang mengabarkan kalau transfer Mbappe ke Madrid tinggal menunggu waktu saja. Mengapa Mbappe pilih bertahan dan tolak Madrid? Kabar bakal bergabungnya Mbappe ke Real Madrid pada musim panas tahun ini memang tampak seperti petasan yang tinggal menunggu waktu meledaknya saja. Sumbu yang disiapkan telah dibakar, pun dengan Mbappe yang sejatinya tinggal mengemas barang bawaan untuk terbang ke ibu kota Spanyol. Namun kemudian terdapat sejumlah alasan yang jadi penyebab berhentinya sumbu yang telah terbakar di tengah perjalanan. Pertama, Mbappe mengakui bila orang tuanya berperan besar dalam keputusan yang telah dibuat. Orang tuanya menyebut bila Mbappe memang sudah seharusnya memajukan sepak bola Prancis dengan bertahan di Paris. Meski dinilai sebagai alasan yang kurang meyakinkan, Mbappe nyatanya juga berucap bila dengan bertahan di PSG, kompetisi Prancis akan dibawanya melebihi level para pesaingnya. Kemudian terdapat campur tangan Presiden Prancis yang meminta Mbappe untuk bertahan. Mbappe diminta tinggal di PSG agar kompetisi Prancis tidak kehilangan gairah. Sang presiden meyakini bila Mbappe memiliki daya tarik yang sangat besar, maka akan sangat disayangkan bila pemain bintang sekelas Mbappe justru memilih tampil di kompetisi negeri seberang. Alasan ketiga atau yang paling relevan dari situasi saat ini, tentu tekanan yang diberikan Paris Saint-Germain. Dengan berbagai cara, klub meminta Mbappe untuk mengabaikan segala ketertarikan klub luar. Mbappe diminta bertahan karena klub berani memberi penawaran yang luar biasa besar. Apa saja itu? PSG berusaha mendatangkan pelatih kesukaan Mbappe, yakni Zinedine Zidane. Meski sulit, klub akan berusaha memenuhi permintaan sang pemain andalan. Berikutnya, PSG akan rela menyingkirkan Neymar bila memang Mbappe terganggu dengan keberadaan bintang asal Brasil itu. Seperti diketahui, hubungan Mbappe dengan Neymar memang telah memasuki ke fase rumit. Mbappe tak ingin kehilangan sinar dengan keberadaan Neymar. Apalagi ex-penggawa FC Barcelona itu dianggap sangat egois dalam banyak momen di sejumlah pertandingan. Lalu PSG memberi jaminan bila Mbappe bertahan, klub akan mendatangkan pemain yang dia inginkan.
Dalam hal ini, Mbappe dilaporkan berniat meminta PSG untuk datangkan rekan senegaranya, Ousmane Dembele. Permintaan itu bisa saja terwujud, mengingat situasi yang tak pasti Dembele di Barcelona dan tentunya guyuran dana dari PSG yang akan sulit ditolak. Yang tak kalah penting, klub memberi kebebasan Mbappe untuk mendapat peran yang lebih dari sekedar pemain. Dia berhak menentukan aktivitas transfer PSG dan meminta klub untuk memecat pelatih bila dirasa tidak cocok. Terakhir, dan yang paling realistis di antara semuanya, adalah PSG berani memberi gaji Mbappe sebesar 73 miliar rupiah per pekan. Selain itu, Mbappe juga masih akan mendapat bonus bila mencapai target tertentu. Sejumlah alasan tersebut dipercaya sebagai sesuatu yang pada akhirnya menahan Mbappe di Paris Saint-Germain. Seluruh episode yang telah menguras energi cukup membuat Real Madrid tersakiti. Mbappe yang sempat kibarkan janji nyatanya tak pernah berani menepati. Kini dia mungkin tengah menikmati pundi-pundi yang datang dari kantong Nasser Al-Khelaifi. Seolah tak menyadari bahwa klub yang dahulu ia cintai telah bersusah payah membantunya wujudkan mimpi.